Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi Bahasa Indonesia. Hari Rabu 11 November 2020 ini kita akan belajar masih tentang materi formulir. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama formulir ujian sekolah, yang kedua nanti adalah formulir pengiriman barang. Bu Novi ingatkan kembali, yang disebut dengan formulir itu adalah blanko atau daftar isian yang diisi dengan data. Data yang diisi itu bisa berupa data tetap. Data tetap itu contohnya nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Selain data tetap, juga ada yang berupa data sementara atau data tidak tetap. Misalnya, kalau ujian sekolah berarti mata pelajaran, kemudian alamat itu juga bisa menjadi tidak tetap karena barangkali alamat asal dengan alamat domisili itu berbeda. Kemudian kalau formulir pengiriman barang, maka barang yang dikirim, alamat yang dituju bisa jadi itu juga berbeda antara pengiriman pertama dengan pengiriman berikutnya. Nah, kita akan mencoba melihat salah satu contoh bentuk formulir ujian sekolah. Nah, ini formulir ujian sekolah yang biasanya diisi oleh siswa kelas 6 ketika akan mengikuti ujian. Sekarang kalian duduk di kelas 6, maka hal ini kelak di semester kedua bukan merupakan hal yang asing buat kalian. Bu Novi beritahu gambaran cara pengerjaan atau cara penulisan pada formulir ini. Mulai dari bagian ini. Di sini tertulis nama peserta. Nama peserta, nama kalian tulis di kotak-kotak ini, di bagian kotak kosong ini, menggunakan huruf kapital dan menggunakan pensil 2B. Contoh, misalnya namanya Bu Novi ya. Jika bisa tanpa disingkat, maka jangan disingkat. H. Sekali lagi, tulis menggunakan huruf kapital semua. Nah, bagian bawahnya ada huruf A sampai huruf Z. Itu kalian silang sesuai dengan huruf yang kalian tuliskan di kotak kosong. Misalnya ini H, maka Bu Novi cari ke bawah. Jika ketemu kotak berisikan H, maka disilang, tapi tanda silangnya tidak boleh keluar dari kotak. Begitu pula dengan huruf yang lain. Ini N, O, V, I. Lakukan hal yang sama untuk kolom yang lain. Nomor peserta. Nomor peserta biasanya sebelum ujian itu kalian akan menerima nomor peserta. Nanti nomor peserta ini akan diberi oleh sekolah. Sebenarnya nomor peserta itu dari dinas, tapi diberikan melalui sekolah. Misalnya 04 3 83 0 0 maksud Bu Novi 001 8 misalnya. Maka sama seperti di nama tadi, di bawahnya angka yang ditunjukkan itu kita silang. Misalnya 04. Maka ini 0 yang disilang. Kemudian ini 4. Dan seterusnya. Tanggal bulan lahir ini cukup tanggalnya ditulis 2 angka. Kalau kalian lahir sebelum tanggal 10, maka depan itu 0. Jadi misalnya kalian lahir tanggal 8, maka ini 08
bulannya misalnya bulan 7, 07 tahun 2008 misalnya, maka 2 angka terakhir yang ditulis. 08 gitu. Dan di bawahnya jangan lupa disilang. Kemudian mata ujian yang hari itu kalian kerjakan, misalnya bahasa Indonesia. Nama SD kalian tulis menggunakan huruf kapital, SD kalian itu SD mana. Kemudian tanggal ujian, tanggalnya saja. Misalnya sekarang tanggal 11 November 2020. Kemudian jangan lupa di sini tanda tangan. Di bagian bawah tidak perlu diberi nama, karena di sini yang diminta hanya tanda tangan saja. Cara menjawabnya pun sama seperti kotak-kotak yang ada di atasnya. Jadi kalian beri tanda silang di huruf yang kalian pilih sebagai jawaban kalian. Misalnya nomor 1B. Ingat, yang betul adalah tanda silang tidak boleh melebihi garis. Itu tadi cara pengisian formulir ujian sekolah. Nanti ketika kalian sering menemui formulir ini, Bu Novi harapkan kalian tidak bingung. Lanjut, kita akan masuk ke formulir yang kedua, yaitu formulir pengiriman barang. Setiap lembaga atau perusahaan dapat membuat formulir dengan data dan format yang berbeda. Jadi, formulir pengiriman barang itu tidak ada ketentuannya harus seperti apa. Karena setiap lembaga, setiap perusahaan itu punya kewenangan untuk membuat format sendiri. Formulir pengiriman barang merupakan salah satu contoh formulir. Meskipun formatnya berbeda-beda, namun ada beberapa data yang di setiap formulir pengiriman barang itu harus tercantum. Yang pertama nama, yang kedua alamat baik pengirim maupun penerima, yang ketiga kode pos baik pengirim maupun penerima barang, serta nomor telepon atau HP dari pengirim dan penerima barang. Nah, ini tentu ada manfaatnya sendiri-sendiri. Nama jelas. Nanti jika pengirim dan penerimanya ada nama yang tidak jelas, maka bisa jadi barang yang kalian kirimkan tidak akan sampai ke yang bersangkutan. Kemudian alamat disertai dengan kode pos. Kode pos itu menunjukkan kelurahan. Jadi kalau alamat kalian yang ditulis dengan lengkap disertai dengan kode pos, akan memudahkan kurir. Kurir itu orang yang mengirimkan barang ke alamat yang kalian tuju, itu akan lebih mudah sehingga paket kalian atau barang yang kalian kirim itu akan lebih cepat sampai. Begitu. Kemudian nomor telepon atau handphone dari penerima maupun pengirim barang. Fungsinya adalah untuk menghubungi baik pengirim ataupun penerima jika si kurir itu merasa kebingungan atau membutuhkan tanda, kalau dalam bahasa Jawa itu ancer-ancer alamat yang dimaksud. Nah, nomor telepon pengirim itu diperlukan jika barang yang kalian kirim itu sudah tidak bisa lagi dikirim. Dalam artian, si kurir sudah mencari ke alamat yang dimaksud tetapi tetap tidak ditemui, mungkin pindah atau ada sesuatu hal yang membuat barang itu tidak sampai ke alamat yang kalian tuju, sehingga kurir itu bisa menghubungi kalian sebagai pengirim dan mengembalikan barang yang seharusnya dikirim. Nah, berikut petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Yang pertama, tulis nama pengirim dan penerima menggunakan huruf kapital dengan jelas dan benar. Jelas dalam arti tulisannya itu bisa dibaca oleh orang lain. Mengapa harus menggunakan huruf kapital? Agar lebih mudah membedakan antara huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, petunjuk pengisian formulir pengiriman barang ini lebih bertujuan atau lebih khusus jika kalian mengirimkan melalui pos. Mengapa? Karena sekarang ini
banyak penyedia jasa pengiriman barang yang tidak perlu mengisi formulir tertentu. Jadi kalian cukup mencantumkan nama pengirim penerima, alamat pengirim penerima, pengirim dan penerima, kemudian nomor telepon atau HP yang bisa dihubungi baik penerima maupun pengirim. Itu saja kemudian ditempelkan di barang yang akan kalian kirim. Kemudian kalian membayar sejumlah uang untuk biaya pengiriman. Setelah itu kalian boleh pulang atau kembali ke rumah. Nah, sedangkan yang menyediakan formulir pengiriman barang itu biasanya jika kalian mengirim melalui pos. Petunjuk pengisian yang kedua yaitu tulis kode pos, tempat pengirim dan penerima berdomisili. Ingat, kode pos itu berfungsi untuk mempermudah kurir dalam menemukan alamat yang dituju. Yang ketiga, isikan nomor telepon atau HP pengirim dan penerima dengan benar. Tentu ini digunakan jika si kurir ingin menghubungi baik pengirim ataupun penerima barang. Yang keempat, tuliskan tempat dan tanggal pengiriman. Tempat dan tanggal pengiriman ini berfungsi untuk memperjelas kapan barang itu dikirim dan dari mana. Yang terakhir, bubuhkan tanda tangan dan tulis nama. Ini tentu tanda tangan dan nama terang dari si pengirim barang. Ini untuk membuktikan bahwa pengirim dari barang tersebut adalah yang tercantum namanya di kertas atau formulir tersebut. Dibuktikan dengan adanya tanda tangan. Jika alamat penerima barang tidak ditulis dengan lengkap, ada kemungkinan barang tidak sampai ke alamat tujuan. Nah, seperti tadi yang Bu Novi sampaikan bahwa formulir seperti ini itu biasanya formulir yang digunakan ketika kita menggunakan jasa pos. Terdapat beberapa kelebihan dari penggunaan jasa pos, di antaranya yang pertama, jika dibandingkan dengan perusahaan pengiriman barang lainnya, tarif yang dikenakan oleh Pos Indonesia atau biaya yang harus kita keluarkan itu lebih terjangkau dan bisa bersaing dengan perusahaan pengiriman jasa yang lain. Yang kedua, keuntungan yang kedua, Pos Indonesia itu memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas. Di seluruh Indonesia itu pos bisa terjangkau dengan lebih baik daripada pengiriman barang dan jasa selain pos. Pengiriman barang yang ringan, Pos Indonesia memiliki tarif yang lebih murah karena barang akan dihitung dengan tarif per gram. Berbeda dengan jasa pengiriman barang yang lain. Kalau jasa pengiriman barang yang lain biasanya akan menggunakan satuan kilogram. Kantor pos terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Maka keuntungan yang berikutnya yaitu pos itu bisa memberikan jaminan bahwa jangkauannya itu menjadi luas dan terbaik. Nah, berikut ini adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri yang kita gunakan untuk mengirimkan barang melalui pos. Yang di atas itu adalah data penerima barang, jadi siapa yang akan kita kirimi, mulai dari nama, alamat, provinsi, dan seterusnya. Bagian bawah itu adalah data pengirim, berarti data kita sebagai pengirim. Kita beri tanda tangan di sini, berikut dengan nama kita, tempat dan tanggal pengiriman. Nah, yang tanda tangan petugas ini dikosongi karena ini akan diisi oleh petugas pos. Nah, tugas kalian hari ini adalah silakan kalian buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 301. Kalian kerjakan soal evaluasi subtema 3 Romawi 1 dan 2. Kalian kerjakan di buku tulis tematik, kemudian cukup ditulis jawabannya saja, tidak perlu soalnya ditulis. Sekian penjelasan dan tugas kalian hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi anak-anak.